Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 130. Dia adalah bos. Lakukan seperti yang bos katakan. Semua orang di restoran tersebut terkejut dengan perkataan Tuan Andi. Terutama beruang hitam dan yang lainnya. Karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Andi sama sekali. Bos. Tidak ada bos di sini. Apalagi yang secara pribadi disebut oleh Tuan Andi sebagai bos. Beruang hitam dan Gatra kebingungan. Mereka baru saja bertanya-tanya siapa yang Tuan Andi sebut sebagai bos ketika mereka mengetahui dengan mengejutkan bahwa para pria kekar bersetelan di sekitar telah menyerang mereka dan menjatuhkan mereka ke tanah dalam sekejap mata. Apa-apaan? Ekspresi beruang hitam dan Gatra berubah drastis dalam sekejap. Mereka hampir tidak mempercayai mata mereka sendiri. Kalian sekelompok bajingan. Kenapa kalian menjepitku? Saudaraku memintamu untuk menyerang berandal itu. Raung beruang hitam lantang dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Gatra, yang berada di dekatnya, hampir mengompol karena dijepit ke tanah oleh 6 pria kekar. Tuan Andi, apakah mereka membuat kesalahan? Mengapa mereka menyerangku? Mereka bukan satu-satunya yang tidak percaya. Bahkan para pelanggan di sekeliling juga berpikir bahwa mereka berhalusinasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka akan memotong tendon di tangan dan kaki Lintang? Apa maksud mereka dengan menjepit beruang hitam dan Gatra ke tanah? Mereka tampak kebingungan dengan adegan tersebut. Saat itu, mereka melihat Tuan Andi memimpin sekelompok pria kekar sambil berjalan ke arah Lintang seolah ia tidak menyadari teriakan beruang hitam dan Gatra sama sekali. Segera setelah ke-100 pria tersebut tiba di depan Lintang, mereka membungkuk dalam kepadanya di bawah pimpinan Tuan Andi, mengatakan, "Selamat malam, bos." Suara mereka bergema di seisi restoran makanan barat. Semua orang tercengang oleh perkataan mereka. Mereka ternganga-ngeri melihat adegan itu, yang mengesankan dan juga mengejutkan. Tuan Andi, seorang figur legendaris, memimpin hampir 100 pria kekar bersetelan untuk bersama-sama membungkuk kepada seseorang. Pemandangan ini tentunya akan menghebohkan seisi kota Jakarta jika orang lain mendengar tentang ini. Namun, adegan itu terjadi sekarang juga tepat di depan mata mereka sendiri. Semua orang tidak percaya. Mereka merasa seolah mereka bermimpi. Bos, dia, bagaimana bisa dia adalah bos? Beruang hitam tertegun. Semburat kengerian menjalar ke dalam hatinya. Pada saat itulah dia ingat apa yang dikatakan Elang mengenai Lintang yang tampak sangat familiar. Elang pernah melihat Tuan Andi, saudaranya, membungkuk kepada Lintang secara pribadi di klub malam Garuda. Beruang hitam awalnya berpikir bahwa Elang pasti membuat kesalahan. Bagaimana bisa seorang figur seperti saudaranya membungkuk kepada seorang pria yang tampak kurus dan rapuh seperti Lintang? Namun, sekarang, baru saat itu ia menyadari bahwa Lintang adalah bos dari saudaranya. Dia bukan satu-satunya orang yang terkejut. Berdiri di sampingnya. Mata Gatra hampir keluar dari rongganya. Melihat kerumunan padat itu membungkuk kepada Lintang yang memasang senyum tipis selagi tampak tak berbahaya, Gatra merasakan hawa dingin menjalar dari kakinya langsung ke kepalanya dalam sekejap, menyebabkan kulit kepalanya kesemutan. Tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa dia adalah bos Tuan Andi? Ya Tuhan. Bagaimana ini mungkin? Jantung Gatra langsung tenggelam ke dasar. Terutama ketika dia teringat bahwa dia sendiri ingin memotong tendon di kaki bos Tuan Andi. Tubuhnya gemetar, dan air kencing menetes dari celananya. Ia mengompol karena ketakutan. Maafkan aku, bos. Ini salahku karena tidak mendisiplinkan bawahanku dengan baik. Aku, Andi, dengan ini memohon maaf karena telah menyinggungmu. Tuan Andi membungkuk ke arah Lintang lagi. Kemudian, ia berbalik untuk memberikan tatapan menakutkan kepada beruang hitam dan Gatra. Betapa beraninya kau mengatakan bahwa kau ingin memotong tendon di lengan dan kaki bos. Tentang itu, aku harus mewujudkan keinginanmu sekarang. Setelah itu, dengan ayunan tangan Tuan Andi, beberapa pria kekar berpakaian hitam yang mengapit beruang hitam dan Gatra ke tanah mengeluarkan sebuah belati di masing-masing tangan mereka. Di bawah tatapan ketakutan beruang hitam dan Gatra, mereka kemudian memotong pergelangan tangan beruang hitam dan pergelangan kaki Gatra.
Suara sobekan kulit yang dirobek bergema di seisi tempat kejadian. 4 aliran darah menyembur dari pergelangan tangan beruang hitam dan pergelangan kaki Gatra. Ah! Beruang hitam dan Gatra melepaskan jeritan tajam. Tendon di lengan beruang hitam dan tendon di kaki Gatra seluruhnya dipotong. Hal ini membuat kulit kepala pelanggan kesemutan. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Tidak ada yang menyangka akan menyaksikan hasil semacam ini. Mereka semua berasumsi bahwa Lintang akan bertemu dengan ajalnya. Namun dalam sekejap mata, Lintang menjadi bos Tuan Andi. Sementara beruang hitam dan Gatra adalah orang yang dihabisi. Pemandangan tersebut membuat para pelanggan merasa benar-benar tidak mampu mempercayainya. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Itu belum akhir dari cerita. Dengan langkah tegas, Lintang memimpin Tuan Andi dan yang lainnya ke arah beruang hitam dan Gatra. Yang keduanya lumpuh. Barulah ketika ia tiba di depan mereka, ia berjongkok dan berkata kepada Gatra dengan sebuah senyuman. Apakah kau tahu siapa aku sekarang? Gatra langsung gemetar mendengar kalimat itu seolah ia telah mendengar suara iblis. Ketakutan. Ia mengangguk mantap, mengatakan, tolong selamatkan hidupku, bos. Aku mohon maaf, aku tidak akan pernah berani melakukan itu lagi. Aku tidak tahu bahwa kau. Seluruh tubuhnya bergetar hebat akibat ketakutan. Ia menyadari bahwa ia telah berurusan dengan orang yang salah dan bukannya sekedar orang yang sulit. Satu kata dari Lintang akan membuatnya memancarkan darah di tempat dan terbaring mati di jalanan. Melihat Gatra mengompol, senyum di bibir Lintang menjadi semakin dingin. Biarkan aku bertanya kalau begitu. Apakah aku harus membayar 10 miliar untuk gelas anggur itu? Tidak, Gatra tampak pucat pasi saat ia memberanikan diri untuk menjawab. Bos, kau tidak perlu membayar gelas anggur yang telah kau pecahkan. Kau bahkan tidak perlu membayar untuk menghancurkan restoranku. Apalagi gelas anggur itu. Pada momen itu, satu-satunya harapan Gatra adalah untuk tetap hidup. Meski begitu, setelah mendengar jawabannya, senyum Lintang menjadi semakin samar. Apa aku benar-benar tidak perlu membayar karena telah menghancurkan restoranmu? Tidak. Kau tidak perlu melakukannya, bos. Kau dapat melakukan apa saja yang kau sukai, selama kau bahagia. Ucap Gatra sambil mengangguk hebat. Baru kemudian Lintang memberikan anggukan puas. Lalu ia berdiri dan berkata kepada Andi, apa kau mendengar itu? Karena aku tidak perlu membayar. Hancurkan restorannya. Apa? Setelah mendengar perkataan Lintang, Gatra tertegun dan seluruh pelanggan yang tersisa juga terpaku. Seolah itu tidak cukup mengejutkan. Mereka melihat Andi menganggukkan kepalanya dengan patuh kepada perkataan Lintang. Kemudian, ia mengayunkan tangan ke arah luar restoran. Brum! Dalam sekejap, suara dengungan keras terdengar sebelum sebuah ekskavator bergerak maju ke arah restoran di bawah tatapan terkejut semua orang. Ini adalah... Pikiran Gatra dan semua pelanggan menjadi benar-benar kosong. Baru pada saat itulah mereka mengerti alasan mengapa Tuan Andi memanggil sebuah ekskavator di telepon. Ia memanggil ekskavator kemari untuk melibas restoran itu. Wajah Gatra langsung menjadi pucat pasi. Sementara itu, Liana dan orang tuanya telah benar-benar kehilangan kesabaran ketika menunggu di dalam Mercedes-Benz miliknya di luar restoran. Mereka hendak membuka pintu mobil dan memeriksa situasi Lintang ketika pintu restoran terbuka. Dan pria itu terlihat berjalan keluar dari restoran di bawah pengawalan segerombolan pria berbaju hitam. Selain itu, tepat setelah Lintang dan yang lainnya keluar dari restoran, sebuah ekskavator melaju dan mulai menghancurkan tempat itu.